Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya Muhammad Nabil Al-Faid dengan NIM 2331338 dari kelas KPI 4A. Ini adalah video learning jurnal ke-14 saya atas mata kuliah penulisan berita dan artikel. Tidak terasa video learning jurnal saya untuk mata kuliah PBH ini sudah pada akhirnya atau sudah ke yang terakhir ini. Dan semoga bisa bermanfaat ataupun bisa menambah wawasan saya gitu dalam ini ya, ataupun skill dalam membuat video-video terutama video-video dalam HP gitu. Nah, mungkin tanpa basa-basi di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi yang dibawakan oleh presentasi, yaitu kelompok 5 lebih tepatnya, yang dimana kelompok 5 itu menjelaskan tentang eksplorisasi ragam fitur dari toko hingga catatan perjalanan. Nah, mungkin langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari artikel fitur. Nah, artikel fitur sendiri itu adalah bentuk tulisan yang menggabungkan antara fakta dan cerita, di mana penyampaian informasinya itu dilakukan dengan menggunakan metode yang naratif gitu, ataupun menarik dan mendalam gitu. Nah, kemudian kepada pembahasan kedua, yaitu tentang ragam artikel fitur. Nah, ragam artikel fitur itu yang pertama ada fitur profil tokoh. Nah, maksudnya ini itu menyangkut riwayat hidup atau kepribadian seseorang yang dikenal oleh khalayak luas gitu ya, inspiratif ataupun orang yang berpengaruh. Terus ragam fitur yang kedua itu ada fitur sinopsis karya. Nah, fitur ini itu menyajikan ringkasan ataupun ulasan mendalam sebuah karya sastra ataupun film ataupun seni, bisa juga, atau bahkan pertunjukan. Nah, mungkin yang ketiga dari ragam fitur itu sendiri itu ada fitur catatan perjalanan. Nah, maksudnya ini itu tulisan yang mengulas gitu suatu tentang perjalanan seseorang ataupun tempat juga bisa gitu, seperti mengeksplor atau mungkin ya gitu. Nah, setelah tadi ada jenis ragam fitur sendiri itu, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya ataupun pembahasan yang ketiga, yaitu langkah-langkah menulis fitur. Nah, langkah yang pertama itu tidak lain tidak bukan, tentunya kita itu harus mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan datanya sendiri ini itu bisa melalui dengan observasi, terus yang kedua itu bisa dengan wawancara, kemudian yang ketiga itu seperti kita melakukan riset mendalam, terus yang keempat itu partisipasi. Itu tadi dari langkah-langkah menulis fitur yang pertama itu, ataupun dengan cara langkah mengumpulkan data. Nah, terus cara yang kedua yaitu mulai menulis. Nah, mulai menulis itu sendiri yang dimana di dalamnya itu yang pertama ada judul, tentunya seperti kita menentukan sebuah judul gitu ya dalam sebuah karya fitur sendiri itu. Terus yang kedua itu kita menulis body ataupun yang biasa kita sebut dengan lead itu, lead cerita. Nah, terus yang ketiga itu tubuh berita. Kemudian yang terakhir itu kita membuat penutup ataupun kesimpulan dari cerita yang kita buat gitu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada dari perbedaannya sendiri itu. Perbedaan antara
artikel profil, kemudian itu sinopsis, terus yang terakhir itu ada perbedaan dari catatan perjalanan. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu nah, yang pertama itu kita bisa lihat dari aspek seperti kita fokus nih antara profil, sinopsis dan catatan perjalanan. Kalau profil itu dia lebih fokus ke tokoh ataupun individu, sedangkan kalau sinopsis sendiri itu dia lebih berfokus kepada karya ataupun buku gitu, bisa juga kemudian film atau mungkin teater gitu. Nah, sedangkan untuk catatan perjalanan sendiri itu dia lebih fokus ke pengalaman perjalanan dan lokasi. Nah, terus aspek yang kedua itu ada perbedaan dari segi tujuannya. Nah, sedangkan profil itu dia lebih kepada memberi gambaran karakter ataupun memberi gambaran kepada si tokoh profil tersebut gitu. Nah, terus yang kedua itu ada tujuan dari sinopsis. Nah, yang dimana tujuan dari sinopsis itu menyediakan ringkasan isi karya, seperti kita meringkas sebuah contohnya di dalam suatu film ataupun buku itu kita bisa ringkas. Nah, itu yang dinamakan dengan sinopsis gitu. Nah, terus tujuan dari catatan perjalanan sendiri itu membagikan pengalaman dan inspirasi. Nah, terus kita lanjut kepada perbedaan dari segi aspek yang ketiga, yaitu dari gaya penulisan. Nah, yang dimana profil sendiri itu dia lebih kepada gaya penulisan menggunakan naratif, deskriptif ataupun bisa juga objektif dan subjektif. Nah, sedangkan gaya penulisan dari sinopsis sendiri itu dia lebih kebiasaan menggunakan ringkas dan objektif. Nah, kemudian gaya penulisan dari catatan perjalanan tidak lain tidak bukan itu yaitu naratif, kemudian bisa juga subjektif, dan yang ketiga itu bisa juga menggunakan personal gitu. Nah, kemudian lanjut kepada perbedaan dari segi struktur umum. Nah, yang dimana profil itu lebih kepada struktur umumnya itu yang pertama lead, kemudian itu ada isi, kemudian yang ketiga itu ada kutipan, kemudian yang terakhir itu ada penutup. Nah, sedangkan struktur umum dari sinopsis sendiri itu dia yang pertama itu tidak lain tidak bukan ada ringkasan beruntun ataupun awal dari sebuah konflik. Nah, kemudian struktur umum dari catatan perjalanan. Yang pertama itu ada tujuan, kemudian yang kedua itu ada pengalaman, terus yang terakhir itu ada dari refleksi. Itu dari struktur umum tentang catatan perjalanan. Terus perbedaan dari segi aspek yang terakhir itu ada dari segi teknik. Nah, untuk profil sendiri itu dia biasanya itu sering menggunakan teknik observasi ataupun wawancara gitu. Seperti kita ingin mengangkat sebuah tokoh yang kita tulis, itu bisa melakukan wawancara dengan beliaunya langsung gitu. Supaya apa? Supaya bisa memperkuat isi pesan apa yang kita tulis tersebut. Nah, sedangkan aspek dari teknik sinopsis itu tidak lain tidak bukan adalah ringkas dan logis gitu. Nah, sedangkan aspek teknik dari catatan perjalanan sendiri itu dia itu biasanya lebih ke deskripsi, kemudian itu sensorik, terus yang terakhir itu ada pengalaman. Nah, itu mungkin pembahasan materi yang dibawakan oleh kelompok 5. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan apa yang telah saya sampaikan pada video learning journal kali ini. Saya mohon maaf, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi atas tugas yang diberikan kepada mahasiswanya, terutama mahasiswa PBA itu tentang membuat video learning journal. Nah, setelah saya membuat video learning journal kali ini, sepertinya pada pas awal saya bikin video hingga yang terakhir ini itu ada perbedaan gitu ya. Dari yang pertama itu saya lebih berani tampil pede di depan kamera, ataupun mungkin ya masih banyak lagi lah faktor-faktor yang lainnya.
Nah, intinya saya ingin mengucapkan terima kasih dan tak lupa pula saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam video learning journal saya itu. Saya mohon maaf. Sekian, saya Muhammad Nabil Al-Faid dari kelas KPI 4A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.